Empo jangan sembarangan. Saya masih keluarga sama Pak SBY. Bener, kemarin saya ke rumah Pak SBY di Cikeas, sampai depan pintu ditunjuk Mas Satpam, keluarga, keluarga, begituin. Saya masih keluarga sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile Elbayan. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Abang teknisi mana nih? Tukang sound di depan. Mana orang? Bang, benerin dulu ini kontrol hidupin bang, tolong bang nih. Ini mati speaker ini, kontrol suara biar kedengeran. Halo, mana orangnya sih? Ya, belum dipanjerin kali ya sound ini. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para kiai yang sama kita muliakan, terkhusus para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Syatiri Ahmad, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdus Salam, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Iswandi Abdullah MPD. Banyak amat ini bang. Yang sama kita hormati abang saya Bang Haji Babai Suhaimi SE, anggota DPRD Kota Depok dari Partai PKB bang ya. Bapak Haji Suhadi SE, Bapak Lurah Kelurahan Cipayung, Bapak RW Haji Rofa Udin, Ketua RW 04, Bapak Ustadz Haji Ahmad Sobari, LPM Kelurahan Cipayung, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya. Ketua musola, siapa tahu ini betul di sana begini batu. Iya udah, ketua musola dan seluruh pengurus DKM yang lainnya, para ibu, para bapak, hadirin hadirat jamaah, rekan-rekan panitia penyelenggara peringatan Maulid. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita hadir dan kumpul di Musola Al Hasanah, masih dalam rangka memperingati Maulid. Tuh bacanya peringatan Maulid Nabi Muhammad bersama menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di zaman milenial. Mantap bener. Selasa, 30 November 2021 pukul 19.00 WIB sampai selesai. Musola Al Hasanah, Blok Rambutan, Cipayung, Depok. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wah, bohong itu mah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sehat, panjang umur, berkah. Mudah-mudahan udah nggak ada level-levelan lagi ke depannya. Kayak ayam geprek pakai dilepel-lepelin. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita malam ini, insya Allah kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah rada malam nih, udah jam 12 kurang 1 jam. Apa sih Pok? Malam ini kita memperingati Maulid karena cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau Rasul juga cinta kepada kita. Mana bukti cinta Rasulullah buat kita? Ketika beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah bahwa nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Apa jawaban Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan
surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa jaminannya. Nabi enggak egois, nanya lagi, umat saya jaminannya bagaimana ya Rob? Dijawab lagi sama Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Luar biasa Nabi po, enggak egois mikirin diri sendiri. Inilah yang disebut pemimpin, kepentingan umat lebih dulu, kepentingan rakyat diutamain. Ya po, ya po. Banyakan pemimpin sekarang waduknya doang dia pikirin. Bener po, orang lagi susah ya ngarepin bansos, dia membuat bansos sama dia kan suwe bener ya. Enak buat kita po, kita disuruh 3M, dia 17M, habis duit bansos dilebok semua. Bener po. Rasulullah mau wafat saja masih mikirin kita. Di dunia sayangnya luar biasa, detik-detik beliau mau wafat, Masya Allah Bu, yang beliau cari siapa? Bukan anak, bukan bini, kita umatnya. Ummati, ummati itu mau wafat itu po, mau wafat. Kita kan lain, lagi mau mati, lagi sekarat, anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, si Haji mana, si Bontot, kumpul sini, kumpul. Mana nyak udah gak kuat bawa penyakit, sini nyak mau ngomong sama lo. Kalau emak udah gak ada umur, rokok pinggir jalan lo jangan jual. Mengapa mak punya Cina? Lah kita mau mati masih banda yang kita pikirin po. Ya Allah, luar biasa Nabi. Di dunia sayangnya luar biasa buat umat, di akhirat cintanya dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita po. Ini sebenarnya cerita rahasia nih bang. Ini di blok rambutan doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat po, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Agak ada yang nongol bang. Kiamat masih pada rebah. Mana pemimpin yang zalim? Ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah. Kiamat. Ini kan ngomongin kiamat, masih rebah. Nggak bangun. Kagak ada yang bangun bang, rebah semua. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bang. Udah pantas banget, nggak ada lagi. Baru dihidupin pertama malaikat. Allah hidupin semua pertama malaikat. Malaikat dibangkitin, dihidupin oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya po, bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana? Udah panitia. Yang bagian bawa susu siapa? Yang bagian bawa air siapa? Bagi tugas Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud, rumah dekat musola enggak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, Habib dipenjarain.
Yang model begitu siapin neraka Malik. Siap ya Rob, OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam. Alam udah hancur semua Pak, udah rata. Disuruh nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail jekongko. Ya orang CS-nya. Atau malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan udah rata semua. Coba lu cek di Google Map. Enggak nemu po. Barangkali sesuai aplikasi. Enggak ada udah. Jangan kan nyari kuburan, nyari Cipayung aja nggak nemu. Udah rata semua, hancur. Terus bagaimana urusan kita ini? Sujudnya berdua ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud dengan izin Allah po, kebuka tuh kuburan Nabi. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril, bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin po. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang itu mah. Benar ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar bu dari mulut Nabi yang mulia. Apa yang beliau ucapkan? Jibril, kalau memang ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Atau malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gua kagak tahu urusannya, gua tugas gua bangunin lu doang dari kuburan ini. Terus kemana kita? Nyok ke surga nyok. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar. Ya udah berangkat lah kemon. Tuh. Akhirnya Jibril sama Mikail po ngajak Rasulullah OTW ke surga. Tuh naik Grab. Naik Grab. Naik buruk. Naik Grab. Berangkat Rasulullah diajak sampai ke dalam sorga. Di dalam sorga bang, Nabi kayak orang kagak betah. Bengong Nabi di sorga. Mukanya galau udah, melongo aja. Gabut. Bete banget dilihatnya. Kan yang punya sorga nggak enak ngeliat begitu pok. Lah ditegur sama Allah, Muhammad, lah baik ya Rob. Nggak betah di sorga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Saya dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, dapat susu, dapat larutan, cap kaki 3, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ngapa sih po? Bu. Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak saya di surga. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob, nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya. Ya Allah po, Nabi udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu. Belum jadi doang masuk ke gorong-gorong. Belum jadi mau po masuk ke got-got, masuk. Tangan aja gulungnya po. Kakinya aja gulung, pengen cak-cakan. Ada yang udah ke sawah-sawah po nyeblok di comberan. Belum jadi. Bener. Ya udah jadi mah lupa. Udah di dalam DPR lupa. Bukan Bang Babai. Bang Babai mah aspirasinya tadi udah sampein semua, udah di hot mic semua nih, udah di hot mic.
Kita doain besok beliau nyalon aja besok Bang, udah kaligus nyalon wali kota. Berdua aja besok bareng berdua. Bang Pradi berdua kan enak tuh, jalan berdua kan cakep ya. Nang aja ntar saya modalin. Bu, Nabi di dalam surga keluar. Nabi dalam surga keluar. Iya keluar po, gitu bahasanya. Po jangan sembarangan. Saya masih keluarga sama Pak SBY. Bener, kemarin saya ke rumah Pak SBY di Cikeas, sampai depan pintu ditunjuk Mas Satpam, keluarga, begituin. Saya masih keluarga sama beliau. Satpam yang nunjuk keluarga, begitu. Gue tawa aja. Girang banget gue diusir lu ya. Ya Allah. Nabi keluar dari sorga, baru kita dihidupin. Seluruh manusia dihidupkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Hidup lagi kita, dibangkitkan oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki, sudahan laki gak kenal bini. Wah, matahari sejengkal di pala kita. Matahari sejengkal. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup dengan nemu, apalagi galon isi ulang, ya kagak ada. Bu, masing-masing bawa diri lagi kepanasan begitu. Orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering baca sholawat, tenang aja, disiapin sama Allah. Apa yang disiapin? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya orang yang kagak doyan baca sholawat, yang kagak doyan mulid, biarin sono po, dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min dzalik. Dan makanya kita disuruh baca sholawat nih anak-anak hadroh. Saya bangga sama anak-anak hadroh. Di mana-mana anak hadroh saya angkat terus. Kenapa? Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh tabu, Tola'al badru alaina, Rasulullah hadir, luar biasa bu. Makanya lagi marhaban ya nural aini, hadir Rasulullah. Anak hadroh yang baca, yang tabu bas kencang banget, ciputa ciledug, anak hadroh. Makanya salaman sama anak hadroh dah murah kapalan. Makanya empok punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih anak empok aman, terjaga. Nggak ada yang nyolek dikit ditabuk mana hadroh. Wow, tabukan kencang buat anak habu itu akbubuan melintir ukuran po. Ini astagfirullahaladzim, empoknya saya kayak setan ya po ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang bunting amit-amitin po. Ya Allah, bu, masya Allah, anak hadroh baca sholawat luar biasa. Makanya kita disuruh selawat. Ini bapak-bapak yang rada-rada malas selawatan. Kalau empom-empom malah dijamin dah, ibu-ibu emang pengajian juga selawatan mulu. Empom-empom mah paling getol pengajian ibu-ibu mak. Nen Lasar, Rebo, Kemis, Jumat ada semua pengajiannya. Belum pengajian PKK gabungan, belum pengajian BKMT ya po. Ilah. Empom-empom kalau ngaji jam 1 ngari uang udah nyampe dia. Datang ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic colok ya kan. Panggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodiah, Romlah ngaji lo, Saroh ngaji roh, dipanggilin sama dia tuh mak-mak tuh sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim, ya selawatan mak-mak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, mak-mak selawatannya tuh. Adinulana wal haqqulana
temennya nyampe, assalamualaikum. Empo Haji nyampe, duduk Pak sono pono. Ya, wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum, Cing Haji. Cing, tolong gelarin ambal buat guru di situ. Adinul lana. Doa. Selawatnya berhenti mulu, temennya nyampe. Iya. Ya po ya. Itu kan sebenarnya lagu perjuangan. Kalau di Mesir nggak begitu lagunya po, nadanya itu lagu perjuangan buat perang itu. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana, begitu semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain lagi. Adinu lana wal haqqu lana. Duh ilah po, ngari-ngari ngelik mengantuk kita. Mulut apa bisa nih? Iya po, empok jangan kayak mulut mujair po ya saya. Biarin po, nggak apa-apa saya mak. Dikatain apa juga po, nggak apa-apa. Ya biarin po saya mah ya. Aku mah apa tuh? Ya. Bu, selawat membat. Selawat Ustaz, saya lagi main lagi head. Boleh baca selawat? Boleh. Baca selawat dalam keadaan head tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen dipuji orang, pengen pamer sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat po. Ibadah yang lain ada unsur riaknya, pengen dipuji orang, nol hasilnya, nggak ada apa-apanya. Tapi baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun tetap berpahala. Hebatnya sholawat, menyembat. Mak kita lihat pada berkah hidupnya orang tua dulu, selawatan jembat, selawat. Cuma emak kita po, amalannya cuma satu selawat doang, tapi dia istiqomah, dia dawamkan selawat, masak, nyuci, goreng tempe, dia selawat dia baca. Makanya wajar orang tua dulu emak-emak kita masakannya sedep-sedep karena dibarengin sama selawatan. Ngulek sambal, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mama goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Mama tuh keenakan selawat, tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sampai selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po. Mama sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, laki kagak pulang-pulang kesel nyanyi mulu. Pagi-pagi nyanyi, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa, masa si aku diam, apa memang kau tunggu jatuh. Asik. Kau anggap diriku bagai ranting yang apal Bang Babai. Mama, ya Allah, lakinya dengar kalau jadi masak habis kompor tenang-tenangin lakinya po. Kalau kita biar lagi kesel banget selawatan jadi adem dah, bener po. Saya sering itu kadang-kadang kita bawa mobil sendiri Bang Haji Babai, masya Allah lagi macet stres, setel aja udah selawat. Ya Allah enak adem, jadi makanya biar kata kesel banget selawatan jadi adem. Berantem laki ngomong aja, Bang boleh kesel sama dari mana? Masih duit belanja kurang mulu, ayo berantem gitu. Tapi sebelum berantem selawatan, tuh adem. Laki kita namanya Komar, tunjuk depan matanya, Komarun, 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 sidnan Nabi, Komarun. Enak po. Lakinya namanya Rodia. Bininya dibalikin sama lakinya, Rodia, ya dawalayan. Bininya kesel, itu ya Toibah bang ya Rodia. Anak kan lewat yang kecil, nah mak bapak selamatan itu ngikut aja tuh bocah selamatan, ya jemalu, ya jemalu, bocah, ya jemalu, ya jemalu, nggak jadi berantem enak kok, jadi lomba marawis.
Tuh makanya selawat kita dibangkitin po di akhirat semuanya hidup masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Ngadep kita rame-rame minta tolong. Datang ke Nabi Adam rombongan 2 blok rambutan. Ngadep sama Allah. Ngadep sama Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami Adam. Ya Allah nih cucu pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa di sorga dulu gak boleh makan buah khuldi, gombat juga. Tuh Nabi Adam dosanya satu bang, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Lah dosa kita banyak pengen masuk, kan gak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya satu. Diusir dari sorga, timbang makan buah khuldi doang, menggara-gara belis. Iblis ngerayu Nabi Adam, nggak berani, nggak bisa. Dah, yang dirayu bininya, Ibu Hawa. Ayo dong Hawa, lu rayu laki lu makan buah khuldi embat. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal di sorga. Namanya rayuan perempuan. Masya Allah po, Nabi Adam aja kegoda. Perempuan kalau kena ngerayu, deh, bohong. Sering saya ceramah dari Bantar Gebang tuh di Pangkalan 8, Pangkalan 10, Pangkalan 11, Pangkalan 12, semua dipanggil, berhentiin pom dia, kita bawa mobil. Mampir mas, mampir. Tengah-tengah berhentiin lah, saya berhenti. Ada apa mbak? Ya biasa mas, jualan. Jual apaan malam-malam ini? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah, begitu. Oh katanya jablay po. Langsung aja peci haji saya pakai. Kaget ya, waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Suwe banget po. Nggak apa-apa saya nyari berkahnya sama Pak Haji. Sial dangkalan bener po. Pantes juga. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok ya. Jujur aja bang, kita orang laki. Bener. Nabi Adam aja kegoda dirayu-rayu, akhirnya dimakan buah khuldi. Ayo ayang beb, mam dong tayang, mam. Tuapin ya tayang, tuapin. Pekolokan tuapin. Dimakan Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan itu buah khuldi. Maka laki-laki ada jendolannya di leher, jadi jakun. Bu, ibu nggak percaya antar pulang pegang leher laki kimpo. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya. Nggak apa-apa bisikin. Tuh. Ibu Hawa nyangkut di leher dia makan buah khuldi, nyangkut di dada. Kenapa nggak nyangkut di leher? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Nyampe di dada nyangkut dia. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di situ. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah ribet po. Anak nangis, minta mimi tayang mimi lah, ribet. Angkat dengkul mimi tayang mimi lah ribet. Kok tawanya lucu banget. Alhamdulillah nyangkut di dada. Sampai di dada terbelah 2. Bersyukur po terbelah 2. Nah, kalau satu doang lah kayak tumor. Biarin dah, namanya juga orang PA yang ceramah. Apaan aja gue kata, gue mah yang penting kan udah masuk DP nya. Janda Bang Haji Babai ya. Janda ya. Nyalayak. Bu, Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam jangan minta tolong sama gua, datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Ngadep rame-rame kita bang ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur. Aduh, nan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua dah, sama Nabi Ibrahim aja no. Ibrahim bisa kali nolongin. Gue ribet ini urusan, tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa, tuh si Kanan gue cek naik getek kagak mau. Jamuan kelebu ngikutin orang kafir. Lu datang sama Ibrahim no. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah kok. Jangan sama gua, jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah kok, bohong 3 kali seumur hidup. Lah model kayak kita. Sama bohong sebenarnya jadi lalap. Kan nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Bukan Bang Babai. Pemirsa, oke guys, pemirsa bukan Bang Babai, bukan. Yang bohongin rakyat, yang sebelah sono.
Tenang aja, pokoknya nggak pakai impor-impor. Impor Najong. Bohongin rakyat. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin, kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, Nabi Isa aja datang, rame-rame kita sama Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godeng, jangan sama gua, jangan sama gua, jangan, kata Nabi Isa. Emang apa? Jangan deh, jangan, gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa sama, tempo pakai dikata, jadi malu, Bo, Nabi Isa, makanya umatnya ikut-ikutan po nggak kawin juga. Nabi Isa sama nggak kawin juga. Nabi Isa nggak kawin dia. Umatnya ikut-ikutan bang nggak kawin juga. Tuh pastur nggak kawin dia. Pastur nggak kawin po, kan sayang-sayang. Punya perabotan nggak dipakai, sayang-sayang. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan nih satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sujud di hadapan Allah, Rasulullah sujud di hadapan Allah, Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong, ayo komen, like, share and subscribe. Ngomong, Rasulullah bangun, ngomong, ya Rob izinkan saya memberikan syafaat pertolongan buat umat saya. Di situ Rasulullah manggil-manggil kita bang. Apa Rasulullah bilang? Ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini sayang, sini tayang sini. Ini Nabi sayang buat po. Nabi manggil-manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarangan orang. Ada tandanya. Ada mereknya. Yang dipanggil Nabi di hari kiamat ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustadz? Mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Mereknya Rasul sendiri yang ngomong. Apa? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bang. Di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam. Kebangatan hitam karena sering wudhu. Maka ini maulid sukses berhasil. Tuh judulnya tuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah-sunnah Nabi? Di antaranya kita baca di rawi Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu po. Maluan banget. Mana buktinya bang? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, angin kencang niup gamisnya Rasulullah. Ka'bah lagi rusak, didandanin sama Nabi, naik Rasul, angin kencang niup gamisnya, kesingkap itu gamis, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis po. Orang sekarang urat malu kan udah pada putus. Nenek kalau ada pikirannya sama sekali, naik motor Mio pakai celana wahai, gua Allah. Lagi JJS gua jalan-jalan sore, kenceng gua cabut kepek. Kirain kenal pot racing, nggak ketunya kulit ketiup angin najong bener. Ya Allah, Nabi betisnya kelihatan aja malu, makanya kita perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Itu apa Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala empok, itu yang di kepala empok namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Diajarkan, bahkan Rasulullah bilang akan datang nanti satu zaman di mana umatku dia pakai pakaian, laksana hakikatnya enggak pakai pakaian. Kenapa? Memang kepajang semua apemnya.
Nih biar tahu, Masya Allah luar biasa Nabi orangnya pemalu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat, bicara pangkat, Nabi paling tinggi pangkatnya bang. Lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau udah dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu, yang akan datang dihapus, diusak, ditipek, digebeg, udah nggak ada. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, enggak sombong. Model kayak kita aneh kadang-kadang. Ya Allah, baru timbang jadi bini RT aja udah belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini po, sono di Perancis. Tuh. Ya Allah, kita baru kaya dikit aja udah sombong, bener Bu? Duit banyak mentang-mentang kaya, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Rasulullah luar biasa, enggak sombong, enggak pernah marah. Kan ada ceritanya sendiri Rasulullah bang. Waktu mau ke masjid Nabi diludahin. Dari atas rumah cok. Melihatnya atas, ya Allah ada yang ludahin. Senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi. Senyum lagi. Lewat 3 hari diludahin lagi. Masih senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin bang. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Tengok dari tadi. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kok sekarang nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Ya Allah, si fulan yang ngeludahin itu ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Buru-buru Rasulullah pulang mengambil makanan bang. Ditengokin langsung tuh yang ngeludahin. Yang lagi sakit, datang ke rumah orang yang sakit. Yang lagi sakit po, ya Allah di dalam kamar lagi kurub. Mereka kurub dia, pakai selimut, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali. Enggak asian. Nabi beri salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget bang dikata langganan. Langsung bangun yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan di hadapanmu sekarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah bang, model kita digituin, wah, ludahin sekali kita serampang. Bener po? Nabi luar biasa, enggak marahan. Lagi jalan bareng berduaan sama Siti Aisyah, lagi weekend, lagi jalan Nabi berdua. Ada orang kafir lewat beri salam. Beri salamnya lain. Kalau kita assalamu alaika, kita tuh. Tapi kalau dia orang kafir, asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus bang. Marah? Kagak. Yang marah Siti Aisyah bang. Dibalikin sama Siti Aisyah itu orang, asyammu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan. Saya tahu aja. Udah dikasih 1 mulangin 3. Banyakan dia bang. Nabi enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Makanya Nabi enggak pernah marah po. Itu baru diludahin, baru dikatain, dibully, diteror, enggak marah. Disambitin. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta. Disambit, bukan disambut, ditakolin, dibagal, berdarah. Jidatnya Nabi yang mulia, dibagalin pakai batu. Jidatnya berdarah Nabi, giginya sampai sempal. Marah? Enggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang nyamperin ke Rasulullah. Apa ngasih tawaran? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditakolin, disambitin, gua tibanin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, jangan Jibril, sabar Jibril, saya dakwah nih jangka panjang. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain belum beriman, ntar saya tungguin dah anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel, anak bagaimana? Bapak Muhammad.
Biasanya bapak kalong, anak kampret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Gua tibanin, jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, cucunya dah saya tungguin. Sabar Rasulullah. Mau apa kamu sekarang Muhammad? Saya mau doain yang nakolin saya. Didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nyambitin saya, karena mereka nggak ngerti. Kalau model kita lain lagi urusan itu bang. Jangan abang ada empok saya dan nih umpama tile nih ada kamera tile nih ada kamera nih ya ini kameramen nih yang dipotong nih video ya ntar jadi viral lagi nih ya. Ini umpama tile lagi ceramah po ditakolin pakai batu disambitin berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril, tile masih tawaran, tile ada apa Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nakolin lu, apa kata saya, sikat Jibril. Mampusin saya kata gitu, anak cucunya matiin semua saya kata gitu. Beda urusannya mak, beda urusannya beda. Nabi akhlaknya nih, ayo kita terapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, baca lagi di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Po Nabi sayang sama orang miskin, makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Disayang sama Nabi tuh orang miskin, makanya Nabi sampai doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doa Nabi po. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya. Kita kalau pakai doa begitu mau po, emang udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan. Udah lengket buat miskin sama kita. Tuh Nabi doanya sampai begitu. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang berbalik. Gila orang kaya yang undang tuh buru-buru. Bener kan? Biasanya begitu. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 tuh Ustaz dibaca makannya enak-enak. Aki-aki pengen lentuk begini nih. Orang kaya yang mati, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Lah kelar ya. Nih Nabi demen sama orang susah. Apalagi sekarang kita emang zaman lagi begini po, udah 2 tahun gara-gara covid zaman susah, naik kemiskinan naik, tingkat kemiskinan naik, bener kan? Gara-gara terpuruknya ekonomi, gara-gara covid semuanya. Kemarin kita nggak boleh kumpul-kumpul begini, 2 tahun kita po nggak boleh kumpul-kumpul. Yang dagang pada diusir-usirin ya po, yang kerja pada di PHK. Berita tiap hari siang malam covid TV, yang mati sekian, yang terpapar sekian, yang positif sekian. Akhirnya kita di kampung ketakutan. Nenek asal pilek ya, gue pilek kena nih. Orang rakyat udah susah, miskin, ngarepin sembako dibetot juga sama dia. Ya ilaha illallah, udah susah ditakut-takutin, bikin panik masyarakat, ya bu. Pakai dibikinin tulisan lagi, bu, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Waduh, emang kagak bisa bikin slogan yang lain? Ibu, ayo pakai masker, cukup begitu. Kawasan wajib pakai masker, begitu juga cukup. Jangan pakai bikin nakut-nakutin dong. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Mana tulisannya merah? Penakut-nakutin rakyat. Ini dikritik begini jangan marah. Ya enggak, namanya ini kita sayang, kita kritik begini. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Bok. Ini namanya kritik. Emang nggak bisa bikin slogan ayo vaksin, nggak apa-apa, bagus ya, nggak wajib vaksin, begitu ya cukup. Makin nakut-nakutin, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Lah rakyat udah susah ditakut-takutin bikin panik, bener bu? Iya, ini kritik begini berarti membangun, berarti sayang. Jangan begitu, rakyat lagi susah, bener? Rakyat kita lagi susah, jangan ditakut-takutin mulu. Ngeritik begini namanya sayang, bukan berarti kita benci sama pemerintah, kagak. Kita mau paling nurut rakyat, disuruh pakai masker, bener kan? Enggak pakai masker, didenda, dia razia. Lah di Jakarta bayar 2,5.
Nggak punya duit suruh push up di jalanan, suruh nyanyi, suruh nyapuin jalanan, masukin kurung batang. Wah, ilah po. Jangan satu ya pakai masker ibu, pakai double dua. Wah, ilah double po. Bisa makan jengkol pas sikat gigi pakai masker kita. Wah, ngap kita di situ po. Tahu-taunya sampai rumah, mati. Itu aja ngapa mati? Kena COVID dia? Enggak, dia ngirup napasnya sendiri. Ya ilallah. Ibu, bener kan begitu kenyataannya po? Pakai masker kita paling nurut terus pakai masker. Cuman ada aturannya po, pakai masker kemana? Kita mau ke pasar, naik motor nih ke pasar po, pakai masker. Kenapa? Karena di pasar banyak ketemu orang yang nggak jelas. Disuruh pakai masker. Nah kalau di rumah masih pakai masker aja. Kan PA di kamar pakai masker aja begini. Ada yang PA lagi teman saya naik mobil sendiri nyetir po, nyetir sendirian, kaca aja tutup, AC aja nyalain, pakai masker aja kan PA sendiri. Ada aturannya, jaga jarak. Oke, jaga jarak, ikutin jaga jarak. Cuma jaga jarak kita tanya lagi, jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit. Kalau dengan orang yang sehat nggak perlu jaga jarak. Ini biar jelas po, saya jelasin. Ini menurut dokter ini mak. Nih ada udah pokoknya. Dokter mana lu kepo banget lagi. Ya Allah, jaga jarak dengan orang yang sakit. Lah kalau orang udah sehat nih Pak nih, dengerin Pak. Bapak sembahyang Jumat, ya enggak dari rumah udah mandi, sholat Jumat udah mandi dari rumah. Udah wudhu, udah pakai wangi-wangian, masuk ke dalam masjid. Ada hadisnya jelas, siapa orang yang sudah masuk masjid, jangankan virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah di dalam masjid. Kenapa sholat Jumat pakai di silang-silang itu masjid? Ek. Kayak orang mau masang kuda-kuda mencak berantem ya. Lah iya, kenapa orang udah sehat semua? Bener bu? Udah sembahyang pakai jaga jarak, pakai ek. Kita selfie pada dempet semua. Karena gak nyambung urusan. Masjid ditutup. Kemarin buktinya Idul Adha banyak ditutup-tutupin masjid bang. Dibikinin e-break di depannya. Masjid ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Dijagain sama dia. Bener kan? Mau begitu. Sementara mall boleh buka, kan aneh. Saya tanya begitu, Ustaz, mall kan pakai prokes. Emang masjid kagak boleh pakai prokes? Emang kagak bisa? Bisa dong, bener. Kita masuk mall, saya tes Pak, kemarin lagi COVID masuk ke mall. Bener kita, suhu ditembak jidat kita, nggak pakai masker, masuk ke dalam. Banyak orang di dalam mall. Kenapa masjid nggak bisa begini? Jangan ditutup dong masjid. Sholat Idul Adha boleh dong, pengurus masjid banyak, DKM banyak, ya enggak? Ada bapak-bapak jamaah masuk, tembak pakai suhu, ya enggak? Pakai masker, masuk Pak, masjid. Bisa, kalau emang masih ditutup, mall tutup juga dong. Adil jadinya. Iya, ini kalau ceramah lapar emang begini po. Yarin gue kata aja. Nggak ada anggota dewan ini, ya enggak? Ada Bang Babai lah. Iya kan beliau kan wakil rakyat, ya kan? Kita rakyat, beliau wakilnya. Coba naikin jadi rakyat. Maunya jadi wakil aja. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita Nabi demen sama orang susah po, lagi susah. Nabi tuh nengokin orang sakit, nengokin. Kemarin-kemarin kita kagak bisa nengokin orang lagi COVID. Rumah sakit kagak boleh nengokin po. Emang semuanya penyakit kagak ada, pilek kagak ada, batuk kagak ada, liver, jantung nggak ada, gula, asam urat nggak ada. Cuma satu penyakit kemarin, COVID. Itu dong batu. Apa nah jadi covidin emang? Bocah naik motor ngetrek, nabrak jatuh, mati, bawa ke rumah sakit, COVID, begitu. Sampai teman saya bolnya melonon, nah ambeien bolnya melonon, bawa ke rumah sakit, periksa, mati dikata COVID. Apa hubungannya bol sama virus? Udah nyambung udah. Lah iya, bener bu. Lah iya, nengokin orang sakit, nengokin orang sakit, nengokin sunnah nengokin orang sakit po. Men bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo, bawa. Orang sakit, orang nengokin sakit agak bawa apa-apa. Datang ke rumah sakit, orang lagi diimpus pakai ditanya, mengapa yang lo rasain sih Ji, lo pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut enggak nih, gua rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lo kemarin nggak bawa apa-apa. Ya bakal lo buahin jeruk kali, gue rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Akhirnya yang jenguk di kala-kalain po, dikerjain sama yang sakit. Ji, lu nengokin gue ya. Gue pengen banget ini, lagi pengen makan teh burung dara dipepes.
Rasanya enak, burung dara tainya dipepes gitu. Lah emang mengaji doyan ya kali orang mau lagi sakit begini lagi pengen buat rumahnya wangi kalau dipepes gitu. Wah bener bang, besok kalau dia mengaji saya cariin besok dan saya bawa naik kemari. Tai burung dara cari banyak buat dia pepes. Aja bawa ke rumah sakit mengaji nih pesanan mengaji kemarin mengaji katanya mesen tai burung dara dipepes. Lu rajin banget Ji. Iya nih jajalin mengaji jajalin lah lu dulu dah jajalin katanya sakit nih katanya sakit lah kok saya kan buat mengaji lihat lu dulu jajalin dijajalin emang PA juga. Kok rasanya pahit mengaji nih lalu aja yang sehat pahit apalagi gue yang lagi sakit dego banget ya po. Ya Allah, makanya Nabi demen sama orang susah, nengokin orang susah yang sakit. Kemuliaan akhlak Nabi, ayo kita ikutin ajarannya. Apalagi kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Apalagi di situ, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua. Di belakang Nabi jalannya, ngiringin tuh. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nabi khawatir kalau ada yang jatuh tuh nenek-nenek, dilihat Nabi langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Berjalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa aja kata lelet otak aki-aki ya. Aki-aki ditinggal belakangan, akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan juga kagak tahu. Ini. Anak muda ayo kita kumpul bareng dah ikutin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo kelar maulid kita sama-sama tingkatin ibadah, kualitas iman takwa kita. Yang belum doyan ngaji-ngaji, yang belum doyan sholat jamaah di musola, sholat jamaah musola kita cakep nih Al Hasanah, cakep banget po, keren. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu. Ya subuh sering lewat sini. Jam 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke musola. Masih dikunci. Ayo kita kelar maulid musola. Biarin tetangga baru doyan ke musola jangan kata apa-apa bang. Orang baru doyan antepin aja. Orang baru belajar. Jangan usil mulut kita. Tumben bang lu ke masjid ke musola. Besok dia kabur. Antepin aja. Orang baru belajar sholat mah nggak apa-apa. Lambat-lambat dikit baru belajar. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancep bang. Besok baru dandanin pelan-pelan. Ya bu. Ya bu. Subuh bangunin laki kita. Laki kita subuh bangunin. Laki kita subuh bangunin. Bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya bangunin. Ini kadang-kadang 5:30 baru dibangunin. Bang bangun bang daripada kamu sholat alasana sholat jamaah di rumah aja bang buruan bang. Udah 5:30 bang, ayo bang cepet. Lakinya dibangunin terburu-buru, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repeng. Nyari tiang buat pegangan. Oh empok rese banget lo. Kalau langsung bangun takut ngusruk jatuh. Ya Allah lakinya wudhu ayo neng cepetan neng wudhu neng. Lakinya ngomong subuh pakum lempengin barisan neng. Bininya nyaut enak yang mencong bang. Jangan pakai nyaut kok. Udah 5:30 lakinya takbirullah akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber amin. Fatihahnya cepet aminnya cepet. 5:30. Habis begitu lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong buset. Udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru Kiani. Kalau dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah. Yasin Allahu Akbar. Lakinya bininya ngomong gua kira dibaca semua. Bayangnya kongko. Ya mudah-mudahan nih kelar maulid biar sehat semua bang dah ya. Biar kita kumpul ngaji yang belum doyan ngaji buruan dah. Mau ngapain kita udah tua. Ngaji nek jangan pakai alasan banyak. Udah tua nenek alasan ada aja. Ngaji wak malu nonek mantu kalau ngaji udah tua-tua ntar apa gue lagi men set nenek men najong bener ngaji udah empang apa sih mau tawa ya Allah ngaji udah ngurusin kita mau ngapain lagi kalau bukan mau ngaji udah tua ya pak mumpung masih sehat ada kesempatan luangkan waktu jangan nyari waktu luang luangin waktu usaha saya pengen buat ngaji men repot banget pok ngomongin repot juga bang siapa juga repot semua kita semua orang repot semua. Dari muda repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Apa ya kalau udah tua sayang sama cucu udah. Nenek kan maki-aki sayang sama cucu udah kalau udah punya cucu mah.
Mana mau kurang tapi sayang sama cucu, ya cari-cari cucu gue mana ya, khawatir banget sama cucu. Buktinya mana itu si Dul sayang banget sama si Atun, mengkong tile sayang banget, ngkong tile sama Dul. Lah Mandra kesian banget anaknya. Aku disayang-sayang, disayangan sama cucu dia. Mandra kesian banget bu, ya Allah si Dul dibeliin motor, salon dibikin si Atun ya po, si Mandra kesian banget, lana 50.000 najong banget kalau dibeliin. Kesel banget makanya Mandra, biarin, kata Mandra begitu. Ada yang gue makan nih, biarin. Kalau ketahuan begini jangan diberanakin gua, ya pulang-puangin ke asal usulnya, begitu kata Mandra. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin, begitu kata Mandra. Kesian banget po Mandra. Ya Allah nih, Masya Allah nih kita ngaji dosa kita dirontogin, amin. Dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita bang nih, dada kita raba, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Sama yang ngomong juga banyak dosa. Emang tukang ngomong salahnya diomongan. Bener kan bu ya? Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja, biarin gue diomongin orang. Wajar gue diomongin, kenapa? Emang gue tukang ngomong. Makanya saya punya prinsip hidup. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Makanya yang ngomongin saya mulut yang pada nyinyir tuh saya katain tai udah dia. Iya biarin hidup begitu bang Baba, antepin aja maju terus, ya enggak. Selama kita benar, orang mau ngatain begini, ngatain antepin aja, ya enggak. Kuping kita cuma 2, mulut orang banyak, capek kita dengerin, ya enggak. Mulut tuh kuping cuma 2, tekep aja kuping kita 2, susah amat ya po. Jadi kesonson udah tuh, bu, dosa kita dirontogin, enggak sengaja, yang sengaja banyak dosa kita. Melaki apalagi, mau berangkat ngaji laki diperintah. Kadang bikin dosa nggak berasa itu po. Gua ngaji dulu bang, ntar hujan, jemuran lu angkatin no. Lemes banget mulut. Orang mau minta tolong kayak ini mah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Bu ilah lo. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur tuh, kan salah. Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Empok aja yang melek. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Empo aja yang melek po, ngiat jam. Kerjaan lu bang tidur mulu. Allah, lakinya ngomong lah bagus, tidur aja kerja. Laki salah-salah aja bang itu empuan. Ya po ya, begitu. Begini hari baru bangun lu bang, no. Lihat tuh, habis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang panin. Ya Allah, Masya Allah, dosa kita nggak sengaja banyak. Sama orang tua, sama saudara, teman, godaan kita mengaji banyak, luar biasa. TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Apalagi kita di rumah po, semuanya pada megang HP. Anak megang HP, bapaknya megang HP, emaknya megang HP, bener. Lah iya mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Emang adanya semua di HP. TV siang malam sinetron tuh kagak ada yang bener ngajarin. Macem-macem dah, ngajarin berantem, tawuran tuh bocah sinetron, ada yang ngajarin pacaran kagak bener, ada yang ngajarin bini sama laki berantem mulu, ada tuh sinetron jeritan hati sang istri apa tuh di Indosiar ya po. Itu orang laki salah mulu, kagak ada yang bener, laki salah mulu, yang bener mah perempuan mulu. Nah udah kebaca banget filmnya po, pacaran ketemu kawin bahagia, karirnya naik di kantor jadi direktur, duitnya banyak. Ada cewek 2 bulan kemudian, ada bacanya 2 bulan kemudian. Ketemu cewek dia pacaran duitnya banyak po, habis diporotin, jatuh miskin po, dia keblangsak banget udah, ya Allah jadi gembel, pulang ke bininya diusir, akhirnya dia di jalanan po, hujanan kepanasan udah geledek jugur, mobil lewat kencang banget, tabrak buar, bawa ke rumah sakit, baru soundtrack ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Lagunya Rosa, hati yang tersakiti ya neng ya. Ya kita dah do guru baba ya, lo laparin belum makan nih ya. Dah intinya mah ya kita ngaji dah ya, dapat ilmu ibadah jadi bener, alhamdulillah. Duduk sama ulama guru-guru kita insya Allah Pak, mumpung masih sehat ada kesempatan buat kita. Kenapa? Karena semakin lama nambah umur kita, bener kan? Nambah hakikatnya, nambah tuh bilangannya, tapi hakikatnya kurang jatah hidup ya Allah kasih. Maka semakin tua Allah bilang wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa, mata yang tadinya awas sudah nggak awas ya Bu, pandangan udah lamur ya enggak, mata udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, ngomong kadang-kadang udah ngelantur, pikun,
dikit lagi masuk ke dalam. Ih, serem po. Makanya siapin dari sekarang menghadap Allah kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa amalia ibadah yang baik. Mudah-mudahan maulid ada hikmahnya. Maulid yang kita laksanakan membawa athar buat kita yang semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Udah mau lapar banget udah ya. Kamu kasih makan tadi baru nyampe kopi doang, perut lapar kasih kopi melebok perut dah ini aja. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat, panjang umur, berkah, kasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala. Kita doain orang-orang tua kita, guru kita, keluarga, guru-guru yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para bapak ibu hadirin hadirat jamaah yang sudah mensukseskan acara maulid malam ini, amal jariah, yang sedekah, infak yang terbaik yang telah diberikan. Saya yakin apa yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Dan kita doakan pula orang-orang tua kita yang masih pada hidup, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Dan insya Allah Allah berikan kekuatan para pemimpin-pemimpin kita sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa, ya Bu. Ya Bu, doa dulu. Saya juga enggak sendiri, saya juga bersama rombongan mengajak teman-teman tuh, ada tim penjualan madu, ada produk namanya madu Bang Tile. Madu mereknya Bang Tile, ada foto saya di botol madunya po. Itu madu asli Bang dari Sumatera, madu murni. Itu di mana-mana saya jual Guru Babai. Kenapa? Karena ibu kalau udah beli satu botol berarti ibu sudah nyumbangin harta ibu untuk pembelian lahan buat pembangunan pondok pesantren yang ada di depan rumah saya. Ada 3.000 meter, ada sebelahnya ada 5.000 meter. Jadi pelan-pelan nih. Makanya saya nggak biasa nanggokin ke jamaah minta duit, enggak. Saya pengen jualan biar ada timbal baliknya. Ya ibu, ada standnya di sono. Ayah Haji Roma Irama, kenalkan ya, Raja Dangdut. Kalau ngaji Oma Irama tuh tadinya minumnya aja madu Australia yang harganya 3 juta satu botol, 2,5 juta po itu. Saya kasih madu Bang Tile mereknya. Wow, luar biasa. Pas dijajalin sama dia, nggak beli lagi tuh madu Australia. Akhirnya beliau konsumsi madu Bang Tile. Makanya beliau langganan saya, beliau Ayah Haji Oma setiap bulan minta 30 liter, minta sampai 37 liter buat semua kru-kru soneta dibagiin sama beliau. Minum madu Bang Tile. Udah 75 tahun beliau Bang, Masya Allah. Udah pada kirut. Ya udah pada tua, wajar ya beliau, Masya Allah. Tapi 75 tahun itu gitar yang ujungnya nggak ada. Itu beratnya 10 kilo lebih, asli buatan Amerika itu. Masya Allah, kemana-mana masih diangkut lagi soy. Soy itu Masya Allah kuat beliau. Kenapa? Karena minum madu Bang Tile, kata dia gitu. Makanya ada testimoninya, ada. Lihat gak percaya, IG-nya boleh dikepoin ya enggak? Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ya enggak. Ibu, bapak yang punya duit silakan, ada stand di depan sono, yang jagain juga masih pada jomblo. Sama yang ngomong. Dah, mudah-mudahan iya, udah kok sama yang ngomong. Sama yang ngomong. Ya udah, mbok rese banget dah. Dah, doain yang mudah-mudahan ibu yang punya duit siapin ya kalau mau beli ya, yang punya duit siapin ya. Yang kalau gak punya duit minjem sama temen enggak ngapa-ngapa. Dah, boleh ya. Dah, insyaallah apa yang ibu beli madu atau ibu sumbangsikan itu
sampai pahalanya buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, banyak kurang banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC mana? Oh ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Nur Fadilah Yusuf yang telah menyampaikan ceramah agamanya yang insya Allah semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penutup setelah doa, kami mohon kesediaannya oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Handes Ahmad Yani. Waktu dan tempat persilakan alaihi masykur. Sebelum ditutup, saya selaku pembicara mohon undur diri. Bila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peci. Bila ada kata-kata yang salah jangan makan dalam hati. Afana minkum summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, seluruh panitia agar jamuan dikeluarkan supaya nanti ketika jamuan udah keluar berdoa. Jangan sampai nanti baca doa barengan dengan jamuan dikeluarin. Silakan. Enggak, ditungguin. Para tamu jangan pulang karena panitia mempersiapkan jamuan makan malam di sini. Oh, di mana? Di sono aja semua. Jadi makannya di sono rumah Bang Nii semua ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hajal jamana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.